Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengungkap diri sendiri. Suasana yang tidak biasa menutupi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang mengobrol dan tersenyum, tetapi bahkan saat mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Meskipun orang-orang yang duduk di tempat ini adalah pemimpin dari faksi kuat di dalam Kekaisaran Jia Ma, mereka masih merasa agak haus. Berderak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang bergema di seberang aula. Tulang punggung orang-orang di dalam aula ini tidak bisa membantu tetapi tegak setelah pintu dibuka. Tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. Semuanya, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa? Penampilan dan tawa orang berjubah hitam itu kehilangan kelembutan sentimental dari 3 tahun lalu saat bergema lembut di aula. Tawa bergema di dalam aula juga menyebabkan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu masuk. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri dengan senyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pemuda itu dengan cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang agak akrab itu mengungkapkan kedewasaan dan reservasi tambahan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda saat itu telah menyelesaikan transformasi total. Keke, adik kecil Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu benar-benar membuat saya yang dulu merasa malu. Jia Xingtian adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Masih ada seorang wanita yang mengenakan gaun mewah duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami adalah Yao Ye yang ditemui Xiao Yan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah melepas mahkota Phoenix-nya dan seluruh tubuhnya tampak kurang agung dan lebih seperti wanita. Pada saat ini, Yao Ye juga mengalihkan pandangannya ketika pemuda berjubah hitam itu muncul. Bibirnya berisi senyuman yang agak menyentuh. Tatapan Xiao Yan menatap pria tua berjubah linen itu dan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jia Lao masih tetap sama. Saat dia berbicara, tatapan Xiao yang juga perlahan menyapu aula yang cerah ini. Ada beberapa wajah akrab lainnya selain Jia Xingtian. Ada Mu Chen dari klan Mu dan wajah Nalan Jie dan Nalan Su yang agak tidak wajar dari klan Nalan. Adik Xiao Yan, silakan duduk. Kami hanya menunggumu. Kepala klan Mu Chen, memandang pemuda berjubah hitam tinggi ini yang tampil luar biasa sebelum melirik Mu San di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling menonjol di antara generasi muda klan Mu. Dia menghela nafas dalam hatinya. 3 tahun lalu, mereka berdua masih sejajar. Namun sekarang, celah ini. Mu San, yang duduk di samping Mu Chen, juga merasakan tatapan Mu Chen. Dia segera memutar matanya dan menatap Xiao Yan yang seumuran dengannya. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya. Namun, dia hanyalah bintang 7 Douling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dibilang cukup bagus jika ditempatkan di klan Mu atau klan lain. Namun, jika dia membandingkan dengan Xiao Yan di depan,
tidak diragukan lagi mereka adalah dunia yang terpisah. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat. Shan bergumam di dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan di pesta itu. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama saat itu. Namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang menakutkan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Mu Chen yang tersenyum. Meskipun klan Mu tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantunya seperti klan primer saat itu, masalah Mu Tai masih menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xiao Yan perlahan masuk ke aula. Dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalan Jie dan Nalan Su di samping baik sengaja atau karena kekeliruan. Senyum di wajah Nalan Jie dan Nalan Su agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiao Yan menyelesaikan salamnya dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Bodong dan duduk. Tindakan Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan mereka. Namun, mengingat tindakan klan mereka di masa lalu terhadap Xiao Yan, tidak salah jika mereka menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka saat mereka menegang wajah mereka dan duduk di samping meja. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut saat itu. Dengan kekuatan yang terakhir saat ini, dia tidak perlu lagi memandang klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah dan percakapan tawa tidak berkurang. Fama dan Kimir juga masuk dari luar tidak lama setelah Xiao Yan mengambil tempat duduknya. Setelah itu, mereka duduk. Dengan semua orang duduk, para pemimpin dari beberapa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jia Ma semuanya berkumpul. Saya pikir setiap orang harus dengan jelas menyadari alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini. Oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan perlahan berbicara sambil tersenyum setelah semua orang duduk. Semua orang di aula segera menghentikan mulut mereka setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Saya belum kembali selama 3 tahun dan tidak berharap Mystic Cloud Sect telah berkembang sedemikian rupa. Ini benar-benar di luar apa yang saya perkirakan. Xiao Yan tidak peduli pada keheningan semua orang saat dia berbicara dengan lemah. The Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao saya dan saya pasti akan membalas dendam perseteruan darah ini. Oleh karena itu, saya, Xiao Yan, dan Mystic Cloud Sect berada dalam situasi di mana kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami meninggal. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk bergandengan tangan dan melenyapkan Mystic Cloud Sect, kanker kerajaan ini. Mr. Xiao Yan, Mystic Cloud Sect saat ini menjadi semakin kuat. Namun, ini sepertinya tidak berdampak langsung pada kami. Orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan adalah Yao Ye yang sedang duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Pada saat ini, kaisar wanita cantik dari kekaisaran melirik ke arah Jia Xingtian di sampingnya dan segera tersenyum saat dia berkata, "Namun, sebagai anggota keluarga kekaisaran, secara alami kami tidak ingin melihat faksi manapun menjadi terlalu kuat dan bahkan hasilnya dalam hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Mr. Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect, keluarga kekaisaran saya mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kami digabungkan." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mengangkat matanya untuk melihat wanita ini yang kata-katanya sudah dihitung. Dia tiba-tiba berkata, "Belum lama ini, ketika saya melewati Shen Gui Pass, saat saya kembali ke Kekaisaran Ma Jia, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang tetua dari Mystic Cloud Sect. Pada saat itu, Elder sedang membantu wakil komandan yang berasal dari Mystic Cloud Sect untuk merebut tempat komandan. Segera setelah dia bisa menjadi komandan peringkat tertinggi di
Zhengui Pass, pasukan yang ditempatkan di sana sepertinya akan berubah menjadi di bawah komando Misty Cloud Sect. Ekspresi Jia Xingtian dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tanpa sadar berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua yang wajahnya berubah karena sangat terkejut. Sepertinya MU Tai benar-benar belum melaporkan berita itu. Komandan, Zhengui Pass disebut MU Tai. Saya pikir Anda berdua harus memiliki kesan. Dia adalah seseorang dari klan MU. Xiao Yan tersenyum saat berkata, "Apakah semuanya benar atau tidak? Kemungkinan berita akan tiba di hari kedua." Ekspresi Yao Ye dan Jia Xingtian menjadi agak tidak stabil saat mereka mendengar ini. Jika masalah ini benar, bukankah itu berarti Misty Cloud Sect benar-benar mulai bertindak melawan keluarga kekaisaran? Saya pikir dengan adanya jaringan informasi semua orang, Anda semua harus tahu sedikit tentang ambisi liar yang telah ditunjukkan oleh Misty Cloud Sect selama beberapa tahun ini. Ketika saat itu benar-benar tiba di masa depan, Anda semua akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah untuk dihancurkan oleh Misty Cloud Sect. Yang lainnya adalah menyerah kepada mereka. Aset keluarga setiap orang adalah hal yang diperjuangkan oleh leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda menyerah dengan cara ini kepada Misty Cloud Sect, kan? Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh tempat dan berbicara sambil tersenyum. Oleh karena itu, saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini hanya untuk lebih memanaskan situasi untuk semua orang. Saat ini, situasi di Kekaisaran tidak lagi memungkinkan adanya netralitas. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan dengan lembut berbicara, "Aku akan terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir sampai mati dengan Misty Cloud Sect. Pertempuran hebat ini sangat penting bagiku. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan kecelakaan muncul." Setiap orang harus mengekspresikan pendirian mereka dengan Xiao Yan sebelum pertempuran yang menentukan ini. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas memberitahu semua orang bahwa jika dia bertempur besar dengan Misty Cloud Sect, dia tidak akan diyakinkan jika ada faksi di dalam ibu kota yang hanya mengamati dari samping. Lagi pula, jika terjadi kecelakaan dan beberapa faksi meluncurkan serangan diam-diam dari belakang, itu kemungkinan akan menyebabkan perubahan yang tak terduga pada pertempuran besar. Kata-kata ini tidak memiliki kelembutan dan memiliki perasaan sombong tambahan. Namun, tidak ada yang duduk merasa bahwa tumpukan kata ini tidak pantas. Ini karena mereka tahu bahwa Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Suasana di aula terasa agak menindas di bawah kata-kata Xiao Yan. Jia Xingtian, FAMA, MU Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya saling bertukar pandangan. Semuanya tenggelam dalam pikirannya. Pilihan posisi mereka bukanlah permainan. Jika mereka salah memilih, mereka pasti akan berakhir dengan kehancuran. Makanya, bahkan mereka kesulitan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Klan primer saya akan berdiri di sisi Xiao Yan. Aku yang dulu tahu bahwa bahkan jika seseorang berlindung dengan Misty Cloud Sect, seseorang kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Yunshan saat ini, semuanya sebaiknya pikirkan baik-baik. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika dia melihat semua orang ragu-ragu. Semua orang mengerutkan bibir ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Klan primer dan klan Xiao pada dasarnya telah mencapai titik di mana hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Dia secara alami akan membantu Xiao Yan, meskipun mereka berpikir seperti ini, mereka semua masih merasa sedikit masam di hati mereka. Saat itu, Hai Bodong bukanlah satu-satunya orang yang mengidentifikasi Xiao Yan sebagai orang yang luar biasa. Namun, dia adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko menyinggung Misty Cloud Sect untuk membantunya. Batuk, Mr. Xiao Yan,
Bolehkah aku tahu apa peluang kemenanganmu dalam pertempuran besar antara Misty Cloud Sect dan kamu ini? Mu Chen dengan lembut batuk sebelum tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, cara dia memanggil Xiao Yan telah sedikit berubah. Usia yang terakhir tampaknya telah diabaikan oleh semua orang saat ini. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menguatkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Mu Chen. Jika Xiao Yan ingin mereka memilih sisi untuk berdiri, wajar saja jika Xiao Yan perlu mengungkapkan beberapa kartu truf yang dapat meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan adalah 50-50. Xiao Yan hanya tersenyum dan menjawab dengan lemah saat semua orang membuka telinga mereka. Peluang kemenangan yang tidak tinggi atau rendah ini jelas menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jia Xingtian segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli doang kali ini, Misty Cloud Sect juga memiliki cukup banyak doang. Selain itu, menurut apa yang kita ketahui, Misty Cloud Sect memiliki setidaknya 3 elit Du Huang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Yundu dan Yunsha. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yunshan. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.